Nah, jika karena alasan tertentu kamu ingin membangunkan panda raksasa yang sedang tidur atau memeluknya, ingat, ini ide yang buruk. Bahkan kucing besar yang tak punya rasa takut seperti macan tutul salju saja tak berani mengganggunya di alam liar. Panda yang kamu lihat di kebun binatang mungkin tidak begitu aktif, tapi mereka tetap punya rahang besar yang bisa menggigit dengan kuat. Ibu jari palsunya yang besar bisa mencengkram kuat musuh-musuhnya. Kesalahpahaman paling sering soal anjing laut macan tutul adalah mulutnya yang selalu tampak tersenyum. Tapi sebetulnya mereka adalah hewan yang cukup agresif dan pemburu yang efektif. Mereka suka bermain-main dengan mangsanya, yaitu penguin, ikan, cumi-cumi, dan bahkan anjing laut yang lebih kecil. Baru-baru ini, seekor anjing laut macan tutul bahkan menyeret seorang ahli biologi kelautan tenggelam ke bawah laut. Hei, berhenti memainkan makananmu. Tenggiling pemakan semut, makan serangga, jeruk, dan alpukat. Tenggiling memang tidak punya gigi dan penglihatan serta pendengarannya buruk. Kedengarannya seperti kakekku. Mereka tidak agresif dan cenderung menghindari manusia. Tetapi bila manusia berjalan di wilayah kekuasaan mereka, tenggiling bisa menjadi ganas dan mungkin menyerang. Mereka berdiri dengan kaki belakangnya, menjadikan ekornya alat keseimbangan, dan menyerang dengan cakarnya yang cukup tajam untuk melukai jaguar atau Land Rover. Alpaka yang lembut mungkin tampak ramah, tapi mereka punya cara tersendiri untuk membela diri. Mereka bisa meludah sampai sejauh 3 meter, dan kamu tidak mau ludahnya kena matamu karena mengandung asam lambung dan rumput yang sudah dikunyah. Mereka bisa menggigit dengan gigi tajam yang terdapat di bagian belakang mulutnya, dan kaki mereka yang lembut juga bisa mengirimkan tendangan maut kepada musuh. Mereka memang tidak lebih berbahaya dari anak kecil yang mengamuk, tapi lebih baik tidak membuatnya kesal. Ada 3 hal yang bisa memunculkan sifat jahat setan Tasmania. Ketika ada predator di dekatnya, saat bersaing mendapatkan pasangan, dan ketika melindungi makanannya. Juga Bugs Bunny. Tapi itu cuma di film kartun. Hewan ini biasanya makan serangga, burung, katak, dan ikan. Dan mereka lebih suka memulung daripada berburu. Tetapi jika kamu mengganggu rumah mereka karena alasan apapun, bersiaplah mendapatkan gigitan yang menyakitkan. Gigi mereka cukup kuat untuk mengunyah tulang. Gajah begitu pandai sehingga mereka mengerti perasaan gajah lain. Dan mereka bahkan mencoba saling membantu. Mereka juga bisa membalas dendam kepada manusia yang membuat mereka kesal. Gajah memblokir jalanan dan muncul di pedesaan yang penduduknya telah berbuat jahat kepada mereka. Gajah jantan menjadi sangat agresif ketika bertarung memperebutkan gajah betina. Hati-hati, kaki gajah yang besar juga bisa menimbulkan kerusakan serius. Lebih baik jauh-jauh deh. Ikan buntal dapat menggembung beberapa kali lebih besar daripada ukuran normalnya untuk melindungi diri dari predator. Saudara iparku juga bisa. Bercanda. Tapi ikan ini tidak seharusnya dimakan karena di dalam tubuhnya terdapat racun yang cukup untuk menghabisi 30 orang. Dan sejauh ini belum ada penawarnya. Jadi, jika kamu keracunan sendirian, kamu perlu mengundang beberapa teman untuk menyebarkan racunnya. Tidak, itu sih cuma karanganku saja. Angsa cenderung menganggap manusia sebagai ancaman terbesar bagi sarang dan keluarga mereka. Angsa jantan sangat agresif saat membuat sarang di musim semi dari bulan April sampai Juni. Ketika pendayung, pemancing, atau orang yang bermain kayak terlalu dekat dengan sarang mereka, angsa akan mulai mendesis dan mengepakkan sayapnya. Jika kamu tidak mengajukan peringatan ini, si angsa bisa saja membalikan perahumu. Lumba-lumba adalah satu-satunya spesies di planet ini selain manusia yang dapat menghilangkan nyawa makhluk lain tanpa alasan tertentu. Lumba-lumba jantan kadang bisa saja menyerang lumba-lumba betina atau yang masih bayi dan mereka tidak melakukannya demi makanan. Jika seekor lumba-lumba marah mengejarmu, kamu tak akan punya kesempatan untuk mengalahkan kecepatan berenangnya yang mencapai 32 km per jam. Kecepatan perenang Olimpiade Michael Phelps hanya maksimum 10 km per jam. Jadi dia juga tak bisa menolongmu. Kukang adalah satu-satunya primata berbisa di dunia. Mereka mempunyai bisa di sikunya. Racun ini berpindah ke dalam mulutnya saat merawat dan melindungi bayi-bayinya. Mereka juga menakut-nakuti predator seperti ular sanca dan elang dengan menggunakan tanda khusus yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Jika kukang menggigit manusia yang memasuki wilayahnya atau mengganggunya,
Hasilnya bisa berupa ruam, kejutan anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang sangat serius, bahkan jangan dibayangkan bisa lebih parah lagi. Terlepas dari badannya yang besar dan tubuhnya yang tampak canggung, kuda Nil bisa berlari jauh lebih cepat daripada manusia. Dan giginya juga jauh lebih tajam. Jika kamu menghalangi perjalanannya menuju sumber air, sifat agresifnya pun muncul. Tetapi sebelum menyerang, mereka akan memberikan semacam tanda peringatan. Jika kamu melihat kuda Nil menguap atau mengeluarkan suara seperti tertawa, artinya ia mulai marah. Sulit dimengerti ya. Gurita cincin biru memang sangat kecil, tapi bisanya 1000 kali lebih mematikan dari sianida. Racun ini biasanya digunakan untuk berburu udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Jika makhluk ini merasa terancam, cincin birunya akan menyala sebagai peringatan. Jika kamu tidak memedulikannya, ia bisa saja menggigitmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi beberapa menit kemudian kamu akan merasakan gejalanya. Mual, mati rasa, dan bahkan kehilangan kesadaran serta kemampuan bergerak. Jadi, selalu waspada ya. Siput kerucut geografis adalah makhluk yang sangat berbahaya. Mereka menusuk mangsanya dengan gigi yang menyerupai rudal, kemudian memasukkan bisanya. Jika seekor siput kerucut kecil menggigitmu, rasanya hanya seperti sengatan lebah. Tapi jika kamu sedang sial dan bertemu yang lebih besar, gigitannya bisa menyebabkan mati rasa, bengkak, kelumpuhan otot, perubahan daya penglihatan, dan bahkan kesulitan bernapas. Angsa Kanada telah bertahun-tahun hidup di sekitar manusia. Tapi mereka masih waspada jika kita mendekati sarangnya, terutama selama musim kawin pada musim semi. Pada musim tersebut, angsa jantan bisa mengejar dan menggigit manusia yang tampak seperti mengancam pasangan, telur, atau bayi-bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan unggas yang galak ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mundur perlahan saja. Tupai punya banyak musuh, baik di alam liar maupun di tengah kota. Kekuatan super mereka untuk melawan musuh adalah kecepatan dan kelincahannya. Seringnya, mereka aman didekati, tapi tetap susah ditebak seperti hewan liar lainnya. Sesekali mereka senang menggigit, dan hati-hati, gigitannya bisa menyebabkan infeksi seperti rabies. Tupai lebih suka mengejar hewan peliharaan atau anak-anak, tapi bisa juga menggigit manusia dewasa. Jadi untuk jaga-jaga, berjalanlah selalu di belakang hewan peliharaan atau anak-anakmu untuk digunakan sebagai umpan. Tentu saja aku bercanda. Jika kamu melihat kanguru berdiri dengan kedua kaki belakangnya, mundurlah. Ini adalah cara mereka memberi peringatan bahwa mereka menganggapmu sebagai ancaman bagi kanguru betina atau makanannya. Mereka sangat profesional dalam bertinju satu sama lain, dan kaki mereka sangat panjang, serta cakarnya sangat tajam. Kanguru bisa meloncat ke udara untuk memberi kekuatan tambahan bagi tendangan mereka yang cukup kuat untuk membuat patah tulang. Platypus tidak punya gigi, dan makanan utamanya adalah serangga serta kerang-kerangan. Platypus adalah salah satu dari 2 mamalia yang bertelur. Walau begitu, hewan ini tetap bisa membahayakanmu. Platypus jantan punya taji tajam tersembunyi di tumit kaki belakangnya yang menyimpan racun yang bisa melumpuhkan seekor anjing. Koala memperoleh sebagian besar cairan dari makan daun kayu putih, dan perlindungan dirinya berasal dari gigi dan cakarnya yang tajam. Jika koala mencakar orang yang ingin memeluknya terlalu keras, mereka bisa menularkan infeksi yang menyusahkan. Rakun mudah beradaptasi terhadap lingkungan apapun, termasuk halaman belakang rumahmu. Mereka jarang menyerang manusia secara langsung, tetapi dapat merusak barang-barang dan membuatmu sakit. Mereka akan mencari kemana saja untuk mendapatkan makanan, dari tempat sampah sampai sarang burung, dan dari sanalah mereka tertular berbagai infeksi. Di samping menularkan penyakit, rakun juga bisa melukai manusia yang penyembuhannya bisa makan waktu cukup lama. Jika biwara merasa bahwa kamu mengancam bendungannya, ia akan memukul-mukulkan ekornya di air sebagai peringatan. Jika kamu mengabaikannya, ia akan mencoba menggunakan giginya yang tajam untuk melawanmu guna melindungi keluarganya. Jadi, lebih baik menjauhlah. Berang-berang menghabiskan banyak waktunya untuk berenang telentang dan jarang membersihkan badannya. Itu sebabnya mereka meninggalkan sisa-sisa ikan yang menarik serangga pembawa penyakit. Selain sangat kotor, mereka juga bergigi kuat yang bisa digunakan menyerang tamu tak diundang. Kasuari adalah burung paling berbahaya di planet ini.
Seekor burung kasuari bisa sama beratnya dengan manusia dewasa. Kakinya panjang serta kuat dengan cakar yang tajam. Mereka bisa mengejarmu dengan kecepatan 48 km per jam. Tetapi syukurlah, kasuari tidak suka berkelahi. Tetapi jika kamu tidak ingin menjadi sasaran tendangan karatenya, jaga jarak aman dan jangan memprovokasi mereka. Paham? Bagus!